Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Introduce myself. My name Muhammad Sohibul Muslihin. You can call me Sokib. On this occasion, I will explain about past tense. Do you know past tense? Yes or no? Calm down. We will learn together about past tense. Past tense atau ungkapan kejadian yang sudah lampau itu terbagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama simple, yang kedua continuous, yang ketiga perfect tense, dan keempat perfect continuous. Simple past memiliki fungsi yaitu menyatakan suatu aktivitas atau kejadian yang telah terjadi dengan jelas di waktu lampau. Time signal biasanya dalam simple past itu menggunakan keterangan waktu yesterday, last night, this morning, 2 days ago, last Sunday, last Saturday, and others. Dalam simple past ini menggunakan pola kalimat yang bentuk positifnya diawali dengan subject, verb to, and object. Example, you ate popcorn last night. Kamu memakan popcorn tadi malam. Kemudian dalam bentuk negatifnya subject, did, not, verb 1, and object. Example, you didn't eat popcorn last night. Kemudian bentuk interrogatifnya atau kalimat tanyanya yaitu memiliki pola did, subject, verb 1, and object. Example, did you eat popcorn last night? Apakah kamu makan popcorn tadi malam? Perlu diingat bahwa dalam bentuk negatif dan interrogatifnya itu tidak lagi menggunakan verb 2, tetapi kembali pada verb 1 yang tadinya dalam bentuk positif at, dalam bentuk negatif dan interrogatifnya kembali menjadi at. Selanjutnya bentuk keduanya yaitu past continuous. Past continuous have keyword was or were plus verb in. Jadi past continuous itu kata kuncinya menggunakan was atau were. Was itu digunakan untuk I, see, he, it atau subjek pertama. Kemudian were digunakan untuk subjek jamak you, we, they, and others. Past continuous memiliki fungsi yang pertama untuk menyatakan kegiatan yang sedang terjadi pada waktu lampau. We were playing football yesterday morning. Kita bermain sepak bola kemarin pagi. Contoh pertama ini menggunakan were karena subjeknya itu berupa we. Kemudian contoh atau fungsi kedua menyatakan kegiatan yang berlangsung ketika kegiatan lain terjadi. Polanya itu berbentuk when yang berarti ketika dan diikuti subjek diikuti simple past. Example, I was asleep when my father come. Saya tidur saat ayah pulang atau datang. Jadi I was sleeping itu bentuk past continuousnya, kemudian diikuti dengan simple past my father come. Kemudian fungsi yang ketiga menyatakan dua kejadian yang berlangsung bersamaan. Polanya will yang berarti selagi dan diikuti past continuous. He was playing guitar while was iron my clothes. Dia bermain gitar saat saya sedang menyetrika baju. Kemudian yang keempat menyatakan kejadian yang sudah terjadi secara bertahap.
The sun was going down in the west. Kemudian yang ketiga, past perfect tense, yaitu mengungkapkan sebuah kejadian yang telah selesai atau sudah terjadi pada waktu lampau. Past perfect tense ini memiliki kata kunci atau keyword has, had, and verb 3. Jadi dalam past perfect tense ini pasti menggunakan had and verb 3. Kita ambil beberapa contoh di atas. Yang pertama, I had gone to Surabaya with my friend. Saya telah pergi ke Surabaya dengan temanku. Perlu diingat bahwa dalam mengucapkan kalimat tersebut artinya Anda sudah tidak berada di Surabaya. Bisa saja Anda sudah pulang atau pergi ke tempat lainnya yang tidak berada di Surabaya. Kemudian contoh yang kedua, I had done my homework before 9. Saya telah menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum jam 9. Ini hampir sama dengan yang pertama, tapi ini konsepnya menggunakan waktu. Kemudian contoh ketiga, the little boy had fallen before I helped him. Ini menggunakan dua konsep kejadian yang saling berkaitan. The little boy itu past perfect tense, kemudian diikuti dengan simple past. Jadi bisa saja simple past ditaruh di depan, kemudian past perfect ditaruh belakang. Kemudian selanjutnya yaitu mengungkapkan suatu berita. He said that his brother had washed the car. Dia berkata bahwa saudaranya telah mencuci mobil. Kemudian contoh keempat, the train had come before I left. Menyatakan dua kejadian yang terjadi sebelum kejadian lainnya. The train had come, itu kejadian yang pertama. Before I leave, sebelum saya berangkat, yaitu itu mengungkapkan dua kejadian sebelum kejadian lainnya. Kemudian contoh terakhir untuk menjawab simple past. Ini pertanyaannya dalam bentuk simple past ya. Why did Mr. Diaz go to New York? Kenapa Mr. Diaz pergi ke New York? Ini kita jawab dalam bentuk past perfect tense. Because he had never been there before. Sebab dia belum pernah ke sana. Sebab dia belum pernah ke sana sebelumnya. Yang keempat atau terakhir, past perfect continuous. Past perfect continuous itu merupakan suatu kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang telah terjadi di masa lalu pada waktu tertentu. Biasanya kejadian tersebut memiliki durasi waktu tertentu. Past perfect continuous ini memiliki kata kunci had, been, and verb ing. Tanpa ketiga ini tidak dapat disebut dengan past perfect continuous. Kita ambil beberapa contoh di atas. Pertama, had I been cooking for 12 minutes yesterday? Sudahkah saya memasak selama 12 menit kemarin? 12 menit kemarin ini merupakan durasi waktu tertentu. Kemudian, you had been studying in IAIN Tulungagung before I came in 2018. Kamu telah atau sudah belajar di IAIN Tulungagung sebelum saya datang pada 2018. Kemudian yang ketiga, if it had not been raining we would have playing football. Jika saja kemarin tidak hujan, kita pasti sudah bermain sepak bola. Kemudian contoh terakhir, when you came, I had been reading a book. Kamu datang setelah saya membaca buku. Jadi
temanmu itu datang setelah kamu membaca buku. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.